adalah pertama kalinya kita ke pesantren. Rasanya begitu campur aduk. Namun, dari pesantren ini kita belajar banyak hal, termasuk topik yang akan kita bahas. Kematian adalah bagian dari kehidupan, dan setiap agama memiliki caranya masing-masing untuk menghormati orang yang telah meninggal. Nah, dalam video kali ini akan membahas mengenai ziarah kubur dalam agama Islam dan juga patidana dalam agama Buddha. Meskipun keduanya berbeda, keduanya bertujuan untuk mendoakan orang yang telah meninggal dan juga mengingatkan kembali akan adanya kematian. Dalam Islam, ziarah umumnya merujuk pada kunjungan suatu tempat atau makam yang memiliki nilai sejarah maupun spiritual. Kalau kesini tentunya ngalap barokah ya bahasanya kita ya, mencari barokahnya Mbah Hashim selaku pendiri NU yang memang sanad keilmuan dan sanad kelahirannya juga lurus kepada Nabi Muhammad. Jadi kepercayaan itu orang-orang biasanya kesini untuk berdoa, tetap tujuannya adalah berdoa kepada Allah. Jadi ulama atau orang-orang yang dikuburkan di sini sebagai wasilah doa, sebagai perantara doa. Minta tolong untuk orang-orang ulama-ulama yang dekat dengan Tuhan. Itu gimana minta tolong untuk diikut mendoakan supaya doa itu terkabul, cepat terkabul. Jadi ceritanya bukan doa kepada kuburan, tapi tetap doanya kepada Tuhan. Hanya saja melalui perantara beliau-beliau yang kita anggap lebih dekat dengan Tuhan. Makasih Kak. Nabi Muhammad SAW bersabda, ziarah kubur itu dapat mengingatkan kita tentang kematian. Hal ini dikutip dalam Sahih Bukhari atau kumpulan hadis. Dalam Islam, ziarah dilakukan dengan doa untuk orang yang telah meninggal. Salah satu doanya adalah seperti yang diajarkan dalam Al-Quran, surah Al-Imran 3185. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk senantiasa ingat akan akhirat, dan ziarah kubur adalah cara untuk merenungkan perjalanan hidup ini. Di sisi lain, dalam agama Buddha, ada istilah yang dinamakan dengan praktik patidana yang dilakukan dengan memberikan persembahan dan doa bagi arwah orang yang telah meninggal agar mereka mendapatkan kebahagiaan dan pencerahan. Dalam salah satu ajaran Buddha dikatakan, apapun yang kita berikan dengan niat baik, maka itu akan membawa kebaikan bagi kita dan yang menerimanya. Hal tersebut dikutip dalam kitab Dhammapada 222. Patidana dilakukan dengan memberikan persembahan seperti makanan atau dupa, berharap bahwa arwah yang telah meninggal mendapatkan manfaat dari karma baik yang diberikan. Meskipun praktiknya berbeda, kedua agama ini berbagi tujuan yang sama, yaitu memberikan penghormatan dan kebaikan untuk yang telah meninggal. Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik melalui doa dan juga ziarah. Dengan ziarah itu merupakan salah satu bentuk penghormatan yang dapat kita lakukan kepada mereka yang telah mendahului kita. Meskipun mereka telah tiada, kita tetap bisa menjaga hubungan spiritual dengan mereka. Serta dengan kita melihat kubur akan mengingatkan kita bahwa tidak ada yang abadi di dalam dunia ini. Umat Islam juga diingatkan untuk meneladani keikhlasan, ketakwaan, dan juga perjuangan mereka dalam menegakkan agama Allah. Sementara Buddhisme mengajarkan kita untuk memberi dengan hati yang tulus. Dalam agama Islam, kita diajarkan untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama, hingga akhir hayat hidup kita atau bahkan sampai kita meninggal. Sama halnya dari live-in pesantren kemarin, kita juga diajarkan mengenai Islam ramah, atau di mana Islam ramah ini mengajarkan umatnya untuk bersikap ramah dan juga toleran, serta berbuat baik kepada sesama. Hal ini dapat kita temukan atau tercantum dalam surat Al-Baqarah 2 ayat 83 yang berbunyi, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan juga orang miskin. Ini merupakan salah satu penekanan untuk berbuat baik. Begitu juga dalam ajaran Buddhisme, di mana menekankan mengenai nilai kasih sayang dan juga kebaikan, yang mengajarkan kita untuk selalu memperhatikan kesejahteraan sesama, baik yang hidup maupun yang telah tiada. Meskipun berbeda dalam praktik, semua agama mengajarkan untuk menghormati kehidupan dan kematian dengan penuh kasih sayang dan kebaikan. Mari kita terus menghargai perbedaan dan menjaga perdamaian antar umat manusia, karena pada akhirnya semua agama mengajarkan kebaikan. Hai guys,